Hai, selamat datang kembali di video pembelajaranku mengenai Vue.js. Kali ini aku akan membahas mengenai penggunaan Vuex di Vue.js. Oke, langsung saja kita buka dokumentasinya. Kalian bisa buka dokumentasi Vuex di alamat berikut ini, vuex.vue.js.org. Oke, pertama, apa itu Vuex? Jadi Vuex itu adalah sebuah state management pattern ya di Vue.js yang dipakai untuk menyimpan variabel kita agar sifatnya variabel kita itu global. Karena variabel kita bersifat global, otomatis si variabel kita itu dapat diakses di semua komponen atau semua file yang ada di project Vue.js kita. Jadi contohnya kalau kita buat sebuah Vuex di sini, variabel Vuex di sini, misalkan number ini, nantinya number ini tuh bisa diakses di view home, bisa diakses di view about, juga bisa diakses di dalam Vuex itu sendiri, bisa diakses di store, dan juga bisa diakses di dalam komponen karena sifatnya sudah global. Oke, selanjutnya ini contohnya. Jadi data ini kalau di Vuex itu disebut sebagai state, sedangkan metode increment ini kalau di Vuex disebut sebuah action. Ini ada diagramnya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini juga ada diagram dispatch, commit, render, mutasi. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, yang sering ditanyakan oleh teman-teman, kapan kita seharusnya memakai Vuex itu? Jadi, kita langsung praktek aja untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kita akan butuh Vuex kalau kita sudah punya banyak komponen tentunya. Pertama kita buat sebuah view dulu. Di sini aku akan buat view namanya user.view. Lalu aku daftarin si view ini di router. Aku copy aja. Kita kasih ini namanya user. Ini juga user. Kita copy aja URL-nya user ya. Kita save, lalu di app kita kasih menu satu lagi namanya user. Nah, di user ini kita buat scan full dulu. Kok ini sih? Mana sih? Ini aja lah. Nah, ini kita buat heading satu aja lah. User. Oke, kita save. Kita lihat ke aplikasi kita, localhost. 80 ya untuk URL-nya. Apa ini? Nah, ini ada menu user ya, udah jadi. Kita rapin aja dulu. Nah, di menu user ini aku mau buat sebuah komponen yang akan memunculkan nama. Jadi kita buat dulu variabel lokal ya di sini. Kita kasih name aja. Misalkan Rory name-nya. Nah, di sini kita echo dulu aja. Nah, udah muncul. Nah, si variable name ini aku buat jadi sebuah komponen. Jadi aku buat di sini misalkan
satu komponen namanya misalkan person ya, person. Sorry, ini harusnya ada .foo-nya. person.foo. Nah, di sini kita buat H1 misalkan. Sini name. Satu, kita di sini buat prop. Namanya name. Value-nya string. Oke. Ini kita hapus aja lah. Kita save, lalu kita panggil ya si person ini. Import person from add component person komponen, salah nulis tuh kan ada S-nya ya. Lalu kita daftarin komponen ini, komponen person. Oke lah, selanjutnya kita hapus ini, kita pakai si person ini, si komponen person ini. Nah, di sini kita passing si variable name ini, propnya. Oke, kita save, kita lihat. Nah, udah jadi ya. Nah, ini kan baru satu komponen ya. Nah, selanjutnya di person ini aku juga mau panggil sebuah komponen. Kita buat satu lagi komponennya, namanya misalkan apa ya, button list misalkan ya, .foo. Nah, di button list.foo ini kita buat misalkan div, kita buat 3 button ya. Pertama buttonnya change random gitu ya, random string misalkan. Yang kedua clear string. Yang ketiga reset string. Ini kita kasih klik do random, kita copy aja. Ini do clear, nantinya ini do reset. Oke. Do reset, do clear. Kita buat metode ya di sini ya. Metode do random console log dot random dulu, kita konsol aja dulu. Ini kita buat contoh untuk menjawab pertanyaan kapan sih harus menggunakan foo-egg itu. Jadi contohnya lumayan panjang ya, yang penting kalian paham. Do reset. Oke, kita rapin aja. Aku tuh suka sama coding yang rapi, jadi oke, ini kita kasih keterangan reset misalkan. Nah, kita kasih keterangan clear. Nah, si apa namanya ini, komponen button list ini kita akan panggil di person, di komponen person. Jadi import button list from add komponen button list. Kita daftarin di sini komponen button list. Oke, langsung kita panggil di sini ya. Ini harus saja div ya. Kita panggil button list gini aja. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini udah muncul ya button-buttonnya. Nah, ketika waktu button random string ini kita klik,
dia udah muncul konsol lognya. Kita besarin aja. Nah, ini udah muncul clear reset. Nah, caranya jadi nanti fungsinya sih ketika kalau kita klik button random ini, nah si name ini tuh nanti akan mengenerate string random. Kalau kita clear akan kita hapus si variable yang itu, value-nya maksudnya. Nah, kalau reset ini akan kembali ke Rory, ke value default-nya. Nah, caranya gimana? Biar si button list ini dapat mengakses variabel yang ada di view user ini. View user ini, variable name yang di view user ini. Caranya untuk cara default yang disarankan dari Vue.js, kita bisa menggunakan yang namanya emit. Jadi waktu kita klik do random ini, kita jalanin aksi emit this $emit maksudnya sini kita tulis actionnya yaitu do random, yang ini do clear, yang ini do reset. Kita hapus ini. Nah, gimana cara panggil emit di komponen parentnya? Caranya ikat ke bawah dulu. Kita deklarasinya dengan cara add do random. Nah, nama do random ini harus sama persis sama nama yang dideklarasikan di emit ini ya. Jadi kalau misalkan kita ada s-nya gini, do randoms. Nah, di sini juga harus sama do randoms. Kayak gitu, kita hapus saja lagi. Nah, untuk functionnya kita sebut aja, kita samain aja lah ya. Do random juga, sebenarnya sama ini tuh. Apa ya? Jangan sama lah. Random gitu aja ya. Random name. Nah, di sini kita buat metode random name. Ini metode ya. Metode. Aku suka lupa gitu ya. Random name. Nah, kita konsol aja. Coba. Ini random name. Nah, sama seperti yang random name, do clear pun sama ya. Ini harus sama. Kalau emitnya namanya do clear, waktu kita deklarasi di komponennya pun kita pakai do clear. Nah, di sini clear name misalkan namanya. Yang terakhir tuh add do reset. Kita bisa pakai add, bisa juga pakai v-on gini. Tapi untuk lebih kita pakai v-on satu aja lah ya. Reset name. Jadi ada dua cara ya untuk manggil si emit ini tuh. Bisa melalui add, bisa melalui v-on. Oke, selanjutnya kita deklarasikan di sini metodenya clear name. Astagfirullah. Kita console log aja sama kayak tadi. Ini clear name. Yang terakhir tadi itu reset name. Kita konsol aja ini reset name. Oke, kita save, kita lihat ya. Ini udah, nah kita klik set. Nah, ini udah muncul ya. Ini random name, ini clear name, ini reset name. Nah, berhubungan si variabel name ini ada di parnya lagi. Jadi ini kan state ya. Kita bisa lihat di Vue DevTool-nya. Astagfirullah, ini masuk Vue DevTool. Kalian bisa lihat di sini di anonymous komponen ini. Oke, kita kasih nama aja biar nggak anonymous. Di sini aku kasih variable name namanya user.
copy di sini, aku kasih nama person. Nah, di sini aku kasih nama button list. Ini biar mudah untuk debuggingnya. Oke. Besar lagi nih. Nah, ini udah ya. Ini tuh komponen view atau komponen user. Di komponen user tuh ada person, di person ada button list. Jadi komponennya tuh udah nested seperti ini. Sedangkan variabel yang mencetak Rory ini tuh ada di komponen user, yaitu ini nih. Nah, sedangkan actionnya ada di child-nya si person. Nah, gimana caranya si child atau komponen button list ini tuh biar bisa mengakses variabel di user. Cara pertamanya itu yaitu melalui emit. Nah, karena ini melalui emit, nah kita juga harus mendeklarasikan emit lagi di komponen person ini, this $emit. Jadi kita mengemit beberapa kali. Kita bisa bayangin aja ya, kalau misalkan komponennya lebih dari 5 gitu ya, user, lalu person, lalu button list, lalu ada lagi gitu. Udah berapa kali kita melakukan emit. Jadi ini secara yang tidak efisien ya sebenarnya melakukan emit kalau sudah komponennya sudah nested lebih dari 2. Kalau masih satu saja mungkin ini masih masih bagus, malah direkomendasikan jika masih dua komponen seperti ini kita pakai emit saja. Tapi karena sudah lebih dari 3 komponen, sebaiknya kita menggunakan vuex. Nah, di sini sendiri sudah terjawab ya kapan kita harus menggunakan si vuex itu. Jadi kalau komponen yang kita miliki sudah lebih dari 3 buah komponen atau 3 buah nested komponen, kita sebaiknya menggunakan si fitur vuex itu sendiri. Jadi untuk merubah variabelnya nantinya akan enak. Kita tidak membutuhkan lagi emit seperti ini. Cukup di sini nanti kita inject action dari vuex-nya. Jadi diinjek saja. Kita panggil di sini si action vuex-nya. Nah, untuk contohnya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, kita akan kelarin dulu aja ini contoh yang ini. Jadi karena variabel si name-nya ada di user, kita harus emit lagi sekali lagi. Kita kasih nama aja, misalkan do random lagi aja ya, samain aja ya, do random. Yang ini do clear. Jadi kita memiliki banyak emit nih. Yang terakhir do reset. Oke. Nah, ini kita bisa copy lagi aja karena sama. Kita paste di sini, di person ini. Kita taruh di bawah aja lah. Nah, gini. Untuk variabelnya juga sama ya. Untuk variabel nama metodenya, maksudnya. Nah, ini kita copy aja lah biar cepet. Nah, ini baru kita bisa ngerubah nih variabel si name. Misalkan kita waktu klik clear name, kita akan hapus nih this name, kita akan hapus jadi 0. Gini ya. Nah, waktu reset kita akan kembaliin lagi ke Rory. Nah, waktu random kita akan mengenerate variabel string random. Tadi tuh aku sudah buat di home, kita copy aja perintahnya. Nah, seperti ini. Kita jalanin ya. Kita save dulu, save all. Oke.
Ini tuh ada apa ini di user? Kita bisa cek problemnya di sini. Ini ada trailing space katanya. Oh, ini ada ini. Oke, nah ini udah bisa nih. Nah, waktu kita klik random string ini, belum refreshnya. Kita refresh dulu aja. Oke, kita klik random. Nah, ini akan mengenerate random string. Kalau kita klik clear, ini akan hapus. Kita kalau reset, kita kembaliin ke Rory. Itu ya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Kalau kita sudah punya 3 nested komponen, sebaiknya kita memakai fitur Vuex untuk functionnya. Jangan pakai emit seperti ini. Bisa dibayangin dari button list ini mengemit ke person. Nah, selanjutnya dari person mengemit ke user. Jadi perintahnya double ya. Oke, mungkin ini introduction dulu aja, penjelasan mengenai penggunaan atau kapan ya dipakainya Vuex itu. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai state di video selanjutnya. Jadi nantikan saja. Oke, terima kasih.